Hai hai hai, halo mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Selamat datang di podcast Narasus Ngobrol Akrab bareng Stafsus. Bagaimana nih kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya kawan-kawan. Tentunya di sini saya tidak sendiri kawan-kawan dalam acara podcast tersebut. Nantinya saya akan mengundang rekan-rekan saya yang hebat dan berbagi cerita bagaimana di status dan hal lainnya. Boleh kita panggilkan rekan-rekan saya. Boleh, rekan-rekan, selamat datang di podcast Narasus. Selamat datang. Halo. Nah kawan-kawan, telah hadir rekan-rekan hebat dari Stafsus. Tentunya ini momen-momen penting dalam agenda tersebut. Mungkin kita tidak afdol ya bila mana kita tidak perkenalan dari masing-masing. Boleh mungkin kita akan lanjut perkenalan dari mulai Kang Bangkit. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bangkit Kurniawan. Aku di sini sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan, biasa dipanggil Bangkit. Halo Sobat Politeknik SOS, aku Winaya Bella Amarila, teman-teman bisa panggil aku Winaya. Aku dari Sekretaris Umum Staf Khusus Kepresidenan. Halo semuanya, perkenalkan aku Rayanak Malayi, biasa dipanggil Rehan. Aku dari Deputi Hukum dan Informasi. Halo semuanya, aku Muhammad Rafi Kurnia. Kawan-kawan bisa panggil aku Kipli. Aku di sini sebagai Deputi Politik dan Komunikasi. Oke kawan-kawan, dalam perkenalan ini kita akan saling mengenal ya kawan-kawan tentunya. Dan selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana sih Stafsus ini, apa saja dan historinya sampai terbentuknya Stafsus di Politeknik SOS tersebut. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kang Bangki. Oke Kang, mungkin tadi itu bukan terbentuknya di Politeknik SOS Kang, tapi di BEM Kabinet Eskalasi ini gitu Kang. Mungkin dari aku izin untuk menjelaskan terlebih dahulu status presiden sesuai dengan landasan yang kita punya nih Kang, yaitu sesuai dengan peraturan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Staf Khusus Kepresidenan merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. Lalu Staf Khusus Kepresidenan dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dengan mekanisme bekerja sama. Nah, selain itu juga nih Kang dan juga teman-teman sekalian, Staf Khusus Kepresidenan ini mempunyai beberapa fungsi nih Kang. Yang pertama adalah pengendalian dan pengawasan dalam rangka memastikan program-program prioritas sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. Lalu yang kedua ada percepatan aktualisasi program-program prioritas. Yang ketiga ada penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Yang keempat adalah penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. Yang selanjutnya adalah pengelolaan isu-isu strategis, strategi komunikasi, politik, dan informasi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan langsung oleh Presiden Mahasiswa gitu kan. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan tugas dan juga fungsi dari Staf Khusus Kepresidenan. Mungkin aku izin menjelaskan gitu teman-teman. Awal mula Staf Khusus Kepresidenan itu dibentuk gitu kan, dan juga teman-teman. Staf Khusus Kepresidenan terbentuk dimulai dari penunjukan terlebih dahulu nih Kang dari Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa kepada saya sendiri selaku Kepala Staf Khusus Kepresidenan. Setelah adanya penunjukan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, lalu diadakanlah mekanisme untuk melakukan open recruitment dan juga bersama teman-teman kementerian lain, mulai dari kementerian non teknis maupun kementerian teknis. Setelah adanya open recruitment, di dalam open recruitment itu ada beberapa tahapan, mulai dari tahapan wawancara, lalu pengumuman, dan hingga saat ini gitu kan. Dan kalau di tahapan pendaftaran itu sendiri, aku spill aja nih Kang ke teman-teman semua nih. Kemarin tuh kurang lebih ada 15-20 orang gitu Kang yang daftar di Staf Khusus. Dan itu benar-benar membuat aku bingung nih Kang, dan dari hasil wawancara teman-teman sekalian ini bagus nih Kang. Tapi alhamdulillah dengan dinamika yang panjang gitu kan pada saat melakukan staffing bersama teman-teman jajaran pimpinan yang lain, dan aku melihat potensi dari Rafli, lalu juga ada Winaya dan juga Rehan. Aku percayalah kepada mereka
bisa mampu menjalankan tugas dan fungsi selama 1 periode ini dan juga membersamai aku di staf khusus kepresidenan seperti itu Kang. Oke kawan-kawan, penjelasan yang sangat jelas ya kawan-kawan, sampai disepil tuh kawan-kawan mengenai rekrutmen staf sus kawan-kawan. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas PIC gitu kawan-kawan. PIC itu apa sih kawan-kawan? Itu person in charge yang dimana kami dari staf sus membersamai kementerian kawan-kawan. Mungkin akan dimulai dari Kang Bangkit. Boleh Kang Bangkit? Oke Kang, tadi kan udah disebutkan juga nih Kang sama Kang Rafli dan juga teman-teman semua bahwasanya untuk PIC ini adalah person in charge gitu, yang mana dari staf presiden ini bukan hanya membersamai, tapi kita itu bertanggung jawab atas arahan yang sudah diberikan oleh presiden dan wakil presiden mahasiswa untuk memperlancar ataupun membantu tugas mereka nih Kang, sesuai dengan fungsi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pelaksanaan fungsi lain dari presiden mahasiswa. Ya, salah satu fungsi lainnya adalah dengan pembentukan PIC ini untuk memperlancar tugas-tugas maupun agenda-agenda yang ada di BEM Kabinet Eskalasi seperti itu Kang. Nah kalau dari aku sendiri nih Kang, ini langsung aja ya Kang dan juga teman-teman. Kalau dari aku itu memegang 3 PIC nih teman-teman. 3 PIC kementerian. Yang pertama adalah ada Kementerian Pendidikan, lalu yang kedua ada Kementerian Sosial Masyarakat, dan yang ketiga ada Kementerian Luar Kampus. Nah, ketiga kementerian ini merupakan kementerian teknis nih Kang, yang mana kementerian teknis ini banyak agendanya nih Kang, dan juga program kerjanya. Mungkin dari aku sih itu aja sih Kang. Mungkin boleh dilanjut oleh teman-teman yang lain. Boleh dong kawan-kawan menyampaikan kawan-kawan pun PIC-nya seperti apa? Oke, makasih ya Kang Raffi. Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya pegang 2 kementerian ya yang jadi PIC saya. Itu ada Kementerian Sekretariat Kabinet sama Kementerian Keuangan, dan kebetulan 2 kementerian yang saya pegang ini adalah kementerian non teknis, yang dimana isinya adalah agenda semua kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Kang Bangkit tadi terkait kementerian teknis. Terus kalau dari aku sendiri Kang, kalau tadi Kang Bangkit cuma teknis, Winaya cuma non teknis, aku dapat dua-duanya nih, dapat non teknis sama teknis. Untuk yang non teknis ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terus untuk teknis ada Kementerian Dalam Kampus dan juga Kementerian Agama. Wih kawan-kawan, mungkin dari aku nih kawan-kawan ya, aku tuh di teknis semua kawan-kawan, yaitu Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi dan Kementerian Sosial Politik dan Kebangsaan. Mungkin kawan-kawan dari kami mengenai PIC segitu kawan-kawan, kita akan lanjut. Oke kawan-kawan, mungkin kita kurang ya kalau misalkan dari Kang Bangkit saja yang memperkenalkan PIC-nya. Oke, kita akan lanjut ke Teh Winaya dan Kang Raihan untuk waktunya. Usahakan. Oke, makasih ya Kang Raffi sebelumnya. Kebetulan kalau dari saya sendiri pegang 2 kementerian yang emang kebetulan non teknis. Yang pertama ada Sekretariat Kabinet sama Kementerian Keuangan. Itu sih kalau saya Kang. Terus kalau dari aku Kang, aku kan kalau tadi Winaya dua-duanya non teknis, aku dapat teknis dan non teknis. Untuk yang non teknisnya ada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), terus yang teknis ada Kementerian Dalam Kampus sama Kementerian Agama. Nah, mungkin kalau dari saya nih kawan-kawan, saya membersamai kementerian, yaitu Kementerian Pengembangan Sumber Daya dan Mahasiswa, selanjutnya Kementerian Sosial Politik dan Kebangsaan. Nah, kawan-kawan, dalam perkenalan ini sangat-sangat penting ya kawan-kawan, untuk kawan-kawan ketahui gitu. Nah, kita akan lanjut nih ke selanjutnya mengenai agenda-agenda. Kita tidak hanya membersamai kementerian saja, kita juga mempunyai agenda. Mungkin boleh dipersilakan dari Kang Bangkit mengenai agendanya. Nah, kalau di staf khusus presiden ini ada beberapa agenda gitu ya Kang. Mungkin kita sebutkan aja gitu yang udah terlaksana dulu gitu ya. Yang pertama dari aku sendiri gitu ada SOP Guard. SOP Guard ini adalah sebuah pengawalan terhadap standar operasional prosedur yang sudah dibuat oleh staf khusus presiden bersama lembaga perencanaan pengawasan evaluasi organisasi. Yang mana dari SOP Guard ini dimaksudkan untuk melakukan penyelarasan kepada kementerian yang ada di Kabinet Eskalasi ini untuk dapat mematuhi ataupun mengikuti standar operasional prosedur yang sudah kita buat gitu.
baik itu ada SOP program kerja, lalu juga ada SOP agenda kerja gitu Kang. Lalu juga ada yang namanya rapat kabinet nih Kang, yang biasa dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di minggu keempat nih Kang. Lalu ada BEM of the Month. BEM of the Month itu apa sih? BEM of the Month itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada pengurus badan eksekutif mahasiswa yang biasanya kita berikan selama 2 bulan sekali ataupun per 2 bulan gitu Kang. Oke kawan-kawan, mungkin dari Kang Bangkit segitu. Kita akan lanjut nih kawan-kawan ke Teh Winaya dan Kang Raihan. Boleh? Oke, terima kasih ya Kang. Kalau dari saya sendiri kebetulan cuma pegang satu agenda. Agenda yang saya pegang ini adalah pelantikan ketua UKM. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa sih itu pelantikan ketua UKM? Pelantikan ketua UKM ini sebuah agenda yang mewadahi unit kegiatan mahasiswa untuk melantik ketua UKM baru. Jadi kebetulan sih kita udah buka 1 batch kemarin ya, dan alhamdulillahnya juga lancar. Sekarang lagi proses untuk perjalanan di batch kedua. Untuk total akan ada berapa batch ini tergantung juga sih Kang, sebenarnya akan ada berapa UKM yang mendaftar. Kami matoknya sih ada 4 batch ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga semoga di 3 batch itu selesai, nggak ada UKM lagi yang melakukan pendaftaran pelantikan ketua UKM. Dari saya segitu sih. Oke kawan-kawan, boleh kita lanjut. Kalau dari aku Kang, yang pertama dari Deputi Umum Informasi, yang pertama ada agenda revisi dari peraturan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri, yang gunanya tuh untuk menyesuaikan gitu di kabinet yang sekarang dan yang sebelumnya, bila mana ada hal yang perlu dirubah di peraturan itu atau perlu disesuaikan dengan kabinetnya. Terus setelah direvisi ada agenda selanjutnya, yaitu pengesahan dari peraturan itu agar di kabinet ini bisa menjalankan sesuai yang ada di peraturan organisasi itu Kang. Nah, lalu yang terakhir ada publikasi dari tata tertib dan kode etik yang ada di Poltekkes Bandung ini, agar seluruh mahasiswa tuh bisa tahu gitu tata tertib di Poltekkes Bandung itu seperti apa, etika yang ada itu seperti apa. Gitu. Oke kawan-kawan, mungkin agenda dari saya itu terdiri dari Narasus ya, yang kawan-kawan yang sekarang sedang berlangsung gitu, ngobrol akrab bareng Stafsus. Ini tujuannya untuk mahasiswa ini mengetahui gitu sebagai Kementerian Nonteks nih, yang dimana kita ini hanya mempunyai agenda saja, tidak mempunyai proker. Dan selanjutnya agenda saya itu ada koreksi, konsolidasi respon isu, yang dimana ini kita pun bekerja sama dengan Kemensos Polbang untuk membahas isu-isu yang sedang ramai gitu, yang sedang diperbincangkan. Mungkin saya ingin menyampaikan gitu kawan-kawan, dari kawan-kawan ini kan PIC juga dan mempunyai agenda gitu kawan-kawan. Bagaimana sih kawan-kawan ini cara untuk membagi waktunya? Karena kawan-kawan pun di sisi lain kawan-kawan pun melaksanakan perkuliahan gitu. Apakah kawan-kawan mengalami ya gimana? Boleh dong dari masing-masing ceritakan. Mungkin dari yang lain dulu Kang. Tadi kan dari aku terus ke Kang. Mungkin boleh di switch dulu Kang. Oke, boleh. Sekarang mungkin dari Kang Raihan dulu ya. Kalau dari aku untuk bagi waktu selama di BEM ini, terutama di bagian tugas aku sebagai staf khusus maupun jadi perpanjangan tangan presiden sebagai PIC dan juga perkuliahanku akademiku, kalau dari aku sendiri sih aku bisa bagi waktu itu dengan cara mengutamakan dulu nih akademiku. Kalau misal akademiku sudah selesai, baru aku berlanjut ke hal-hal tugas-tugasku yang ada di BEM. Nah, untuk pembagian sendiri di pas aku di stafsus maupun saat aku di PSI, aku baginya dengan cara aku mengutamakan dulu nih urgensi apa dulu nih yang terdekat atau yang perlu aku utamakan terlebih dahulu. Baru setelah itu, setelah sudah terlihat gambarannya urgensi apa yang dibutuhkan paling dekat sekarang ini, baru aku menempatkan diri, entah itu nanti akan mengerjakan agenda aku dahulu sebagai stafsus maupun sebagai PSI di kementerian lain gitu Kak. Oke kawan-kawan, boleh kita lanjut ya kawan-kawan. Oke, sebenarnya apa yang udah disampaikan Kang Raihan ini udah keseluruhan udah masuk sih sebenarnya Kang Rafli ya. Jadi
Kalau dari saya sendiri, kebetulan juga karena dari Poltekkes sendiri nggak pernah ada kegiatan yang, maksudnya dari kegiatan BEM ini nggak bareng gitu sama kegiatan kampus. Justru itu benar-benar mempermudah saya, terutama ya Kang, karena dalam berkegiatan kampus di BEM gitu, terutama maksudnya itu nggak ada yang bentrok gitu sama jadwal kuliah, karena semuanya benar-benar terorganisir dengan baik. Jadi tinggal gimana kitanya yang berusaha menyesuaikan dengan tugas-tugas kuliah aja sih sebenarnya Kang. Dan overall sebenarnya semuanya baik sih Kang, nggak ada yang maksudnya dari nilai-nilai juga baik, gimana kitanya juga bisa memprioritaskan seperti apa yang tadi Kang Raihan bilang sih, kurang lebih gitu. Dan kalau untuk PIC ya sebenarnya ini juga mempermudah karena kebetulan saya memegang 2 non teknis, jadi nggak ada kesulitan sih, karena yang penting komunikasi menjalin dengan 2 kementerian ini baik, jadi semuanya insya Allah lancar gitu sih Kang. Oke kawan-kawan, boleh kita lanjut ya kawan-kawan, dari Kang Bangkit. Oke, tadi dari Rehan, dari Winaya juga sudah nyampein gitu kan. Itu benar-benar bagi aku sendiri emang ya itu hal yang biasalah yang kita hadapi sebagai seorang pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik kayak gitu ya teman-teman, terkait waktu, baik itu pemberian waktu perkuliahan, lalu juga ada organisasi dan hal-hal lainnya. Nah, kalau dari aku sendiri, karena aku ini sekarang udah di tingkat 3 gitu ya, mana di tingkat 3 ini udah semakin banyak nih Kang, dari praktek-praktek yang ada di kelas, lalu juga ada kelas kajian yang mana dari aku sendiri harus membagi waktu aku dengan cara mencatat gitu, baik itu hal-hal lainnya gitu kan. Aku mulai dulu dari hal akademik, betul yang disampaikan oleh Rehan maupun Winaya, ya kita sebagai seorang pengurus organisasi mahasiswa harus mengutamakan terlebih dahulu akademik kita di kampus nih Kang. Jangan sampai kita berorganisasi tapi secara akademik kita nilainya jelek gitu kan, jangan sampai gitu kan. Jadi aku mengutamakan dulu dari akademik terlebih dahulu. Ketika akademik sudah diselesaikan, lalu aku lanjut dulu nih Kang dari beberapa tugas-tugas yang ada di BEM, karena aku ini memegang PIC di Kementerian Teknis sama teknis. Di teknis ini kan banyak proker ya kan, di 3 kementerian itu ada Kementerian Pendidikan, Sosmas dan juga Kementerian Luar Kampus, yang mana dari 3 kementerian ini mempunyai program kerja dan juga agenda kerja yang mana itu harus aku melakukan penyesuaian kembali gitu dalam kementerian tersebut. Yang mana kalau dari aku sendiri, aku mencatat nih, aku komunikasi terlebih dahulu kepada menteri-menterinya. Kayak misalkan minggu ini dari Kemendikan tuh, pendidikan ini mau ada agenda apa, program kerja apa, lalu Sosmas ada agenda apa, lalu juga dari Lupus ada agenda apa. Setelah udah mendapatkan informasi dari 3 kementerian tersebut, aku mencatatlah informasi tersebut dan juga aku buatkan list supaya bisa aku jalankan di 1 minggu tersebut gitu kan. Wah, keren sekali ya kawan-kawan, bagaimana rekan-rekan ini menyampaikan gitu. Walaupun rekan-rekan ini kan sangat-sangat sibuk gitu kan ke depannya. Tentu saja kawan-kawan, akademik adalah nomor 1 dan organisasi bisa dibagi-bagi nantinya kawan-kawan. Mungkin nih kawan-kawan masih tetap semangat dong, walaupun membersamai atau PIC gitu kan kementerian-kementerian banyak, kementerian-kementerian banyak prokernya gitu kawan-kawan. Jangan sampai semangat kita kendor ya kawan-kawan, kita bawakan, kita tuntaskan sampai akhir gitu kawan-kawan. Dan perlu kawan-kawan ketahui nih, kita tuh sekarang masuk ke setengah periode ya kawan-kawan ya. Tentunya ini adalah hal yang tidak mudah kawan-kawan untuk kita lewati, tapi dengan semangat dan solidaritas kita yang tinggi, maka kita akan selesaikan sampai akhir kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin dalam pembahasan tersebut hanya segitu saja. Kita akan melakukan pesan dan harapan nih untuk BEM oleh kawan-kawan staf sus gitu. Mungkin kita akan dimulai dari Kang Raihan saja. Kan kalau aku tadi udah pertama, gitu kan dulu Giliran gitu kan. Aduh, boleh kan? Boleh, sok diminum kawan-kawan. Oke, kalau dari saya sih pesan dan harapan ya Kang. Pesan saya untuk BEM Kabinet Eskalasi, tentunya BEM yang saya jalani sekarang udah setengah periode, saya berharap banyak sih tentunya.
saya berharap semoga internal saya ya terutama kita juga benar-benar bisa membangun stafsus lebih baik ya. Terus juga harapannya untuk BEM Kabinet Eskalasi benar-benar menuntaskan apa yang sudah menjadi tupoksinya sampai akhir nanti. Itu aja sih kurang lebih. Kalau dari aku sendiri kan untuk pesan maupun harapanku untuk rekan-rekan yang lain juga di BEM ini, kita udah setengah periode, mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai, kita tuntaskan, kita harus semangat gitu untuk menuntaskan di setengah periode kita ini. Itu aja sih, Kak. Oke. Mungkin dari Kang Bangkit ada Kang Bangkit? Oke Kang, kalau dari aku sendiri tadi kan sudah disampaikan itu harapan dan juga pesan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Kalau aku mau ada pesan dulu nih Kang kepada stafsus itu sendiri. Mungkin di sini kita sudah setengah periode, udah bahu membahu lah dari awal periode hingga saat ini. Bisa harapan kita bisa selalu kompak hingga akhir, bisa selalu bersama, bisa selalu saling backup satu sama lain. Dan bila mana memang dari teman-teman sekalian, dari Binaya, dari Rehan maupun Rapli dirasa membutuhkan bantuan gitu, ya kita bisa saling berkabar satu sama lain di grup biar kita bisa saling memudahkan tugas dan juga fungsi kita sebagai stafsus presiden di BEM ini. Karena stafsus ini kita bergerak ya lebih sering bergerak di kementerian ataupun bergerak di PSI gitu kan. Dan kalau untuk teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri, ya kita udah setengah periode teman-teman. Mari kita gaungkan lagi, kita semangatkan lagi gitu, kobarkan semangat kita. Dan setengah periode ke depan, besar harapan teman-teman bisa kuat, bisa lebih memberikan dampak lagi gitu kan kepada mahasiswa PTKS Bandung maupun kepada masyarakat secara umumnya gitu kan. Dan juga kepada mahasiswa, besar harapan kita bisa saling berkolaborasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga mahasiswa PTKS Bandung untuk memberikan suatu dampak pada lembaga PTKS Bandung ataupun kepada masyarakat secara umumnya, yang mana nanti bisa dikemas dengan berbagai program kerja ataupun agenda kerja yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Mungkin itu sih Kang harapan dari aku sendiri. Wih, keren ya kawan-kawan. Mengenai harapan ke BEM dari stafsus ini, luar biasa kawan-kawan. Kita berikan aplaus dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, karena kita di sesi akhir, mungkin kita kurang ya kalau misalkan kita nggak jargon ya, karena kita mempunyai jargon. Boleh dong Kang Bangkit, jargonnya gimana Kang Bangkit? Kita mulai dulu nih Kang dari jargon kabinet kita nih Kang, baru nanti dilanjut oleh stafsus presiden. Mungkin aku pimpin ya Kang, izin pimpin juga teman-teman. BEM Kabinet Eskalasi, satu dalam esa, mulia dalam karya, bijak dari jiwa. Staf khusus kepresidenan, progresif, masif, intensif. Oke,